Saudara-saudara yang kekasih, baik yang di ruang kebaktian ini ataupun juga yang mengikuti secara online. Tema kita seperti tadi saya sudah katakan adalah bijak berselancar dalam waktu. Ya. Kata berselancar atau surfing saya yakin tidak asing bagi saudara-saudara. Ada yang senang atau bahkan punya hobi berselancar, saudara-saudara? Mungkin ada ya beberapa orang, saudara. Kalau saya cuma seneng lihat orang yang surfing, karena pasti nggak bisa juga, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya sempat browsing bahwa Indonesia mempunyai beberapa tempat yang bagus sekali untuk surfing. Ini, saudara-saudara ya, surfing ini yaitu misalnya di pantai Sorake Nias, ya. Di pantai Plengkung itu Banyuwangi, saudara. Di Kepulauan Mentawai, Sumbar, atau pantai Tanjung Setia Lampung, Pulau Rote, atau juga di Sumba Barat. Nah, itu spot-spot surfing terbaik kelas dunia yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Nah, kalau itu surfing ya di laut, saudara, kenapa kalau ini kita disebut juga berselancar dalam waktu, saudara? Nah, karena walaupun kita tidak bisa surfing dengan papan itu di laut, tapi bisa kita katakan bahwa sejatinya setiap manusia adalah seorang peselancar, ya. Jadi setiap kita itu seorang peselancar. Setuju nggak, saudara-saudara? Ya, saya coba melihat terus di kamus, ya. Apa sih itu berselancar? Berselancar dikatakan melintas permukaan air dengan keahlian tertentu. Melintas permukaan air dengan keahlian tertentu, dan kita tahu ya bahwa melintas permukaan air dengan keahliannya kayak apa? Keahliannya itu seorang peselancar harus memahami karakteristik ombak di laut tempat ia berselancar. Jadi dia mesti tahu kapan gelombang laut cukup tepat untuk berselancar dan kapan tidak, saudara. Karena itu ada di tempat tertentu yang bagus berselancarnya Mei Juli. Ada yang di bulan Agustus saja, ya. Nah, lalu dia mesti tahu juga kapan dia bisa memanfaatkan momentum mendapatkan tinggi gelombang yang tepat untuk dia bisa merasakan ya sensasi yang luar biasa. Itu yang kita kenal dengan atraksi di atas gelombang, saudara-saudara. Nah, kalau tadi dikatakan ini sejatinya setiap manusia adalah seorang peselancar, peselancar apa dong dia? Ya. Nah, setiap manusia adalah peselancar waktu, ya. Walaupun ini juga sebagai kiasan, saudara. Apa yang mau dikatakan bahwa seorang manusia itu kita semua adalah peselancar waktu? Berarti kalau tadi peselancar itu melintasi permukaan air dengan keahlian tertentu, kalau peselancar waktu melintasi apa, saudara? Melintasi waktu, benar. Melintasi waktu. Melintasi waktu itu ternyata juga butuh keahlian tertentu, ya. Karena waktu yang kita dapat sehari semuanya sama 24 jam. Tapi apa yang dihasilkan ternyata tidak sama. Nah, itu makanya harus melintasi waktu dengan keahlian tertentu, saudara-saudara. Ya, makanya dikatakan kita harus bijak berselancar dalam waktu. Kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik,
ya. Kita harus bisa memperhitungkan segala sesuatunya, momen mana yang tepat, ya. Tolong next itu ini ya, oke. Slide, ya. Jadi ini apa yang, nah, jadi kapan momen yang tepat itu semuanya harus kita perhitungkan. Nah, karena itu hari ini secara khusus, ya, walaupun waktu itu hal yang sangat sehari-hari, tapi untuk belajar menggunakan waktu, untuk bijak berselancar dalam waktu, itu sesuatu keahlian, ya, keahlian yang kita harus minta kebijaksanaan dari Tuhan yang harus dipelajari sepanjang hidup kita, saudara-saudara. Nah, jadi bukan berselancar di atas gelombang, tapi kita berselancar di atas waktu, artinya kita harus bisa memperhitungkan dan menggunakan waktu di dalam kehidupan kita dengan bijak. Nah, di sini dikatakan apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bijak berselancar dalam waktu, ya. Paling tidak saya mau soroti dua hal, saudara-saudara, apa yang menjadi dasar untuk bijak berselancar dengan waktu. Yang pertama itu adalah, dasar pertama itu adalah kita bijak berselancar dengan waktu, kita harus memahami identitas Allah dan identitas kita, saudara, ya. Nah, apa maksudnya kita memahami identitas Allah dan identitas kita? Nah, ini yang jelas sekali bisa kita lihat dari perumpamaan talenta, saudara. Dikatakan tentang perumpamaan talenta itu bahwa hal kerajaan sorga, ya, selalu di sini pada pasal 25 dikatakan hal kerajaan sorga seumpama, yang lalu kita belajar tentang seumpama 10 gadis. Yang sekarang hal kerajaan sorga sama seorang yang mau bepergian keluar negeri, saudara. Lalu dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Jadi hal kerajaan sorga itu berbicara waktu yang Tuhan berikan, ya, juga itu menunjuk pada akhir zaman atau hari Tuhan, ya. Dan di sini seperti kita udah ketahui, perumpamaan talenta ini kita udah tahu deh, ya, kayaknya luar kepala kan. Kalau ditanya saudara-saudara, bisa nggak menceritakan perumpamaan talenta? Ya, kayaknya sih bisa kan. Ketika Tuhan itu mau bepergian ke luar negeri, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya, ya, dalam bahasa Yunani-nya itu disebut doulos, saudara. Doulos itu bisa berarti hamba, bisa berarti budak, saudara-saudara, ya. Nah, lalu ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Kenapa beda-beda begitu, ya? Beda-beda bukan karena tuannya tidak adil, tapi tuannya tahu kesanggupan masing-masing orang, ya. Benar nggak kalau kita lihat orang yang, ya, boleh dikatakan pemimpin yang, ya, apalagi yang di atas kita gitu kan, saya seringkali bayangkan luar biasa, ya. Dia harus bisa menggunakan waktu dengan bijak, ya, katakanlah aja, ya. Kalau misalnya seorang dosen, ya, sekarang kegiatan saya menjadi dosen tapi kecil-kecilan aja begitu, saudara. Jadi artinya mengajar di tempat yang kecil, ya kan. Kalau sampai seseorang itu jadi profesor, ya kan, tuntutannya lebih banyak nggak, saudara? Tuntutannya lebih banyak kan. Dan saya membayangkan, ya, kayaknya saya gak sanggup deh, apalagi kalau saya udah sempat di jemaat berapa lama, lalu sekarang ngobrol lagi, itu berat. Tapi saya tetap mau menjadi berkat dengan apa yang ada pada saya. Mungkin saya termasuk yang dalam artian tertentu 1 talenta atau 2 talenta, lain-lain, ya kan. Jadi kalau kita punya keahlian yang sama semua orang, ya, ada orang yang belum dapat. Nah, itu disitulah masing-masing menurut kesanggupannya, lalu Tuhan itu berangkat, saudara, ya. Tuhan itu berangkat, dan lama sesudah itu dikatakan pulanglah Tuhan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka, saudara. Nah, jadi di sini kita melihat, ya, bahwa beda-beda tadi menurut kesanggupannya,
tapi semuanya itu dapat. Dan kalau kita hitung 1 talenta itu jumlah yang besar juga. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar, saudara. Dan 1 dinar itu upah seorang pekerja harian dalam 1 hari. Jadi bayangin itu hasil kerja 6.000 hari 1 talenta pun itu, saudara. Nah, jadi memang orang suka berbicara talenta itu apa sih, ya? Talenta itu apa, saudara? Artinya nilai uang, itu kan, ya? Itu ada nilai uangnya. Tapi talenta biasanya kita mengenal, orang suka bilang talent show, iya kan? Talent show itu apa? Lalu biasanya ada bakat, ya, semuanya pada show begitu kan. Tapi karena ini, ya, Tuhan itu mempercayakan, maka jelas sekali talenta itu sesungguhnya adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi talenta itu bukan hanya bakat, ya, tapi segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, termasuk waktu, saudara. Tuhan jadi sudah percayakan pada kita apa? Hidup. Hidup Tuhan kasih waktu ke kita, yang waktunya berapa lama kita juga tidak tahu. Nah, makanya kita juga mesti bijak berselancar dalam waktu yang Tuhan berikan. Tuhan percayakan kepada kita apa? Ya, kemampuan, kepandaian. Tuhan percayakan kepada kita apa? Harta. Tuhan percayakan pada kita kesehatan. Nah, itu semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tadi di sini identitas Allah dan identitas manusia. Next lagi, ya. Ini, jadi ini 1 talenta yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Paling enggak semua orang dapat satu itu bisa dikatakan yang Tuhan percayakan itu waktu, ya. Waktunya itu sama, enggak ada yang beda, saudara. Nah, dari sini kita tahu, ya, Tuhan yang mempercayakan, maka siapakah Allah dan siapakah kita? Ya, kita misalnya jadi harus tahu siapa itu Allah. Ya, next lagi. Siapa Allah? Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya. Allah itu juga yang menciptakan waktu, dan Allah itu pemilik segala sesuatu. Nanti kalau saudara sempat, saudara bisa lihat lagi ayat-ayatnya itu, saudara-saudara. Nah, itu Allah. Allah itu pencipta dan, ya, kalau kita siapa? Kalau manusia itu disebut kita yang dipercayakan. Jadi kita nggak pernah jadi pemilik, saudara. Walaupun kadang-kadang kita mengatakan waktu, terserah gue dong makanya. Ya, this is my life katanya. Ingat ya, nggak pernah itu milik kita. Yang memiliki adalah Allah. Makanya benar nggak Allah yang memiliki? Kapan dia mau stop, kapan dia mau ambil, bisa, saudara. Karena manusia cuma sebagai apa? Manusia identitasnya mesti ingat sebagai penata layan atau pengelola. Itu ya. Kalau sekarang mungkin dekat dengan istilah manajer kali ya. Manajemen gitu kan. Walaupun gak persis sama, saudara-saudara. Pengelola, penata layan, atau yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan steward. Itu saudara, steward. Berarti orang yang diberi kepercayaan oleh Allah, ya. Kita cuma dipercayakan, dan pada waktunya sang pemilik akan minta pertanggungjawaban. Kapan waktunya? Ya, kapan waktunya ketika kita bertemu dengan Allah. Nah, sedikit tentang pengertian penata layan atau steward, saudara, supaya kita bisa lebih menyadari. Ya, pengertian penata layan adalah memanfaatkan, ya, dan mengelola seluruh sumber daya yang Allah sediakan dengan tujuan kemuliaannya, ya. Jadi memanfaatkan dan mengelola seluruh sumber daya yang Allah sediakan dengan tujuan kemuliaannya dan kemakmuran seluruh ciptaannya. Jadi nggak bisa, ini kan waktu gue, terserah gue mau ngapain aja. Tapi kita harus pakai waktu yang Tuhan percayakan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Sini kan? Ya, dengan tujuan kemuliaannya dan kemakmuran seluruh ciptaannya. Saya paling senang ya selalu mengingat
ya bahwa kita ini adalah penata layanan, ya penata layan. Apa itu kalau stewardship? Stewardship itu kata bendanya, penata layanan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita itu steward, ya? Apa yang harus kita lakukan sebagai budak-budak yang dipercayakan talenta itu, saudara? Di sini dikatakan kita harus maximizing God's blessing for His glory, ya. Semua yang ada pada kita itu yang Tuhan percayakan, itu harus kita maksimalkan, ya. Makanya butuh keahlian tertentu supaya semua yang Tuhan percayakan itu benar-benar, ya, memaksimalkan semua berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi kita menjadi penata layan itu bukan pilihan, ya. Menjadi penata layan itu bukan pilihan, tapi itu sebuah keharusan. Artinya memang udah seperti itu, ya. Identitas Allah sebagai apa? Identitas Allah sebagai pemilik yang mempercayakan. Identitas kita sebagai apa? Pengelola, ya, yang satu kali diminta pertanggung jawab. Ya, nggak bisa kita mau jadi pemilik aja deh, itu identitas Allah, saudara. Nah, karena itu, ya, di sini, jadi sejak awal Tuhan menciptakan kita menjadi penata layannya, dan kita nggak bisa milih, saya nggak mau jadi penata layan Tuhan, ya. Kita mau nggak mau jadi pengelolanya dari Allah itu. Yang bisa kita pilih adalah kita mau menjadi penata layan Allah yang setia atau yang tidak setia, ya. Seperti tadi, yang setia atau yang tidak setia. Seperti tadi respon seperti hamba itu, ya, yang 5 dan 2 itu menunjukkan dia setia mengembangkan, yang satu dia tidak setia mengembangkan, saudara-saudara. Nah, kita lihat sebentar juga, ya, yang kedua dulu, yang kedua. Jadi itu identitas Allah, identitas kita. Saya harap saudara mengerti betul, kenal betul. Dan yang kedua itu adalah menyadari bahwa waktu yang dipercayakan pada kita ada ujungnya dan ada momentumnya, ya. Jadi waktu yang dipercayakan pada kita itu adalah waktu yang terbatas, ya. Nanti kita lihat momentum itu artinya kesempatan, ya. Jadi tuannya tidak memberitahu kapan akan datang, ya. Tuannya itu sih tahu, ya. Jadi hambanya kita sebagai budak tidak tahu. Ini ada sedikit keliru dikit, ya. Hamba tidak tahu kapan tuannya itu datang, tapi pasti dia akan datang. Dan kedatangannya seperti seorang pencuri yang muncul tiba-tiba, saudara. Nah, kalau itu tentang, jadi ada waktu yang dipercayakan itu ada ujungnya. Nah, ini bisa lebih jelas lagi dengan bagaimana Alkitab menggunakan kata Yunani tentang waktu, saudara. Ada 3, ya, kalau kita, ya, waktu, kesempatan itu kan. Nah, waktu itu ada dalam kata kronos. Kronos mengacu pada waktu yang berjalan secara teratur dan berulang, ya, seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, ya. Seperti misalnya kalau malam tahun baru, old and new, ya, nanti old and new lagi dari 2023 sampai 2024. Ada orang yang khusus merayakan, ada orang yang bilang ngapain ngerayain, sama aja kan harinya, bener nggak, ya? Yang beda itu apa? Kronosnya sama, tapi yang beda itu yang kedua adalah kairosnya. Kesempatan 2003 ke 2004 tidak terulang lagi. Yang lalu itu 2022 ke 2023, ya. Nah, jadi kronos itu, ya, ini sekarang jam berapa? Jam 10, ntar jam 11, itu kronos. Ya, makanya kalau lagi nggak pakai jam, kalau orang nanya jam berapa sekarang, ada orang bercanda jawabnya apa? Sama kayak kemarin, katanya gitu kan, ya. Ya, memang kronosnya itu sama, tapi yang kedua itu kairos. Kairosnya tidak pernah sama. Kairos itu mengacu pada saat atau kesempatan yang tidak akan berulang, ya, di mana peristiwa khusus itu terjadi. Saudara, ya, kairos itu tidak akan
terulang lagi, kesempatan ya. Mungkin kita kesempatan kayak kebaktian gini, kita pikir ya minggu depan ada lagi, ya kan? Tapi kesempatannya tidak pernah sama. Dan kita memang mungkin paling terkejut ketika terjadi pandemi. Karena dari kebaktian ya tanggal 15 Maret itu tiba-tiba kita tidak mendapat kesempatan untuk kebaktian di gereja lagi. Nah itu kairosnya tidak terulang, makanya kita harus ini. Atau aion, ya saya nggak bahas ini secara ini, tapi mengacu pada waktu yang tidak terbatas ya. Aion itu ya kekekalan, keabadian nanti. Nah sekarang kita akan masuk bagaimana cara kita bijak berselancar dengan waktu ya. Kita lebih cepat lagi, jadi yang bagaimana cara kita bijak berselancar dalam waktu. Yang pertama, kita harus menghidupi waktu sekarang ini. Jadi untuk kita bijak ya, masa lalu kita tahu itu adalah kenangan. Masa depan itu belum menjadi kenyataan. Belum tahu ya kan, makanya tadi nyanyinya ku tak tahu kan hari esok. Ya kan, tapi langkahku tetap dikatakan saudara. Nah ini ya, tapi ada orang, kenapa ini penting diingatkan bahwa kita harus hidup di masa sekarang. Karena ada orang yang tetap terbayang pada masa lalu ya. Misalnya ketika kita sudah kehilangan pasangan kita ya, itu kita memang harus menyadari hidup bersama pasangan kita itu adalah masa lalu ya. Tapi sekarang pasangan kita, kalau udah lebih dulu kayak saya ya, Pak Untung sudah dipanggil Tuhan lagi Desember yang lalu itu. Sekarang ya saya masih hidup di dunia ini dan Pak Untung ada bersama dengan Tuhan. Yang akan datang kita punya keyakinan akan bertemu lagi. Nah jadi saya tidak bisa putar balik cuma membayangkan coba kalau masih ada. Nggak bisa kan? Kita harus menghidupi masa sekarang ini saudara. Dilarang putar balik dan juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang bisa kita lakukan adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Tuhan yang memelihara kamu. Itu dalam kita waktu kita. Nah, ada satu kutipan juga dari Josemaria Escriva ya, yang mana dia hidup di tahun 1902 sampai 1975 ya, seorang paus ya, dia mengatakan do what you ought and concentrate on what you are doing. Ya katanya lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan berkonsentrasilah pada apa yang Anda lakukan. Nah itu kehidupan sekarang ini. Nah yang berikutnya saudara, yang kedua ya, bagaimana kita melakukannya? Bijak itu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ini Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah jadi bekerja memberi buah ya saudara ya, harus menghasilkan ya. Hamba-hamba itu, budak-budak itu sudah dipelihara. Ketika tuannya datang, tuannya minta pertanggung jawabnya, saudara. Nah, respon sang tuan, ya berikutnya lagi ini dikatakan, ya memberi buah itu dikatakan kalau yang setia, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, tadi dalam Tesalonika juga itu harus hidup sebagai anak terang. Kalau itu, nah sekarang ini baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, nah tapi terhadap, nah engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tapi yang satu talenta dia cuma menyimpan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ya, sudah seharusnya kau berikan uang itu kepada yang bisa ya. Di sini sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan mendingan ditaruh di bank, gitu kan? Di bank ada bunganya juga seperti itu kira-kira saudara ya. Nah, jadi Tuhan itu mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas, ya. Kita mau jadi hamba yang mana? Hamba yang setia, ya, harusnya setia dalam perkara yang kecil. Jadi kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saudara, kita tekankan lagi, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, hidup
taat dan setia kepadanya. Dalam Sefanya 1 ayat 7, kedatangan Tuhan digambarkan memiliki dua sifat, ya. Memang orang suka bertanya kan, kedatangan Tuhan itu hari yang penuh sukacita atau hari yang mengerikan? Nah, Sefanya sebenarnya memberikan jawab, ya, bahwa bagi orang yang melakukan berselancar dengan bijak melampaui waktu, itu seperti dia akan mendapatkan undangan dari Tuhan. Sefanya bisa menguduskan para undangannya. Nah, sedangkan bagi yang tidak, itu pada ayat, ya, pada ayat tadi saya bacakan, ya, dari Sefanya 1 dikatakan bahwa hari itu, ya, bahwa sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit dikatakan. Hari Tuhan pahit bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang tidak setia. Ya, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis, saudara-saudara. Nah, itu akan mengerikan bagi hamba-hamba Tuhan yang tidak setia. Nah, karena itu kita dipanggil, yang Allah kehendaki adalah, ya, supaya kita manusia hidup taat dan setia kepadanya, hidup di dalam pertobatan dan makin bijak, hidup mengabdi dan melayani Tuhan, saudara. Nah, lalu saya juga bahas wujud konkret walaupun secara singkat, ya. Wujud konkretnya itu harus bagaimana kita hidup dalam pertobatan, artinya kita harus mengevaluasi kehidupan kita dan makin hari makin bijak, ya. Wujud konkret itu ada banyak, kita harus jadi orang yang mempunyai rencana dan prioritas, ya. Hidup itu harus berencana, jangan ya terserah deh ini hari mau ngapain aja, ya, akhirnya waktu lewat begitu saja. Dan yang paling penting juga tidak menunda. Ini yang, ya, saya sendiri juga masih berjuang, ya, untuk tidak menunda. Nah, memang sekarang mungkin karena udah emeritus jadi agak sedikit slow. Nah, tapi harus tidak menunda. Saya ingat sebuah ilustrasi, ya, di mana ketika iblis, setan lagi konferensi, jadi yang konferensi itu bukan hanya majelis jemaat aja, ya, tapi iblis juga ada konferensinya, katanya saudara dikatakan. Nah, ketika konferensi dia katakan apa? Ya, bagaimana kita bisa menggoda manusia untuk tidak setia kepada Tuhan, untuk tidak ikut Tuhan, tapi bisa ikut kita, dikatakan. Aduh, ada yang mengatakan, iblis itu mengatakan, oh ya kita bilang aja bahwa firman Tuhan itu tidak benar, ya. Katanya, oh tapi iblis yang lain bilang gak bisa. Kalau dibilang firman Tuhan itu tidak benar, ya, lalu gak usah lakukan, dipanggil pelayanan, gak usah lakukan, ya, pelayanan itu gak usah, misalnya gitu kan. Lalu iblis mengatakan, oh mereka akan tahu bahwa memang itu firman Tuhan ajarkan harus dilakukan. Tapi yang lain, yang akhirnya usul itu diterima, apa saudara dikatakannya? Katakan saja katanya, ya. Oh memang pelayanan itu perlu, tapi gak usah sekarang, nanti aja, masih ada besok kan, masih ada lusa, masih ada kapan. Nah, itu diterima saudara. Dan akhirnya, ya, bisa memang karena kemalasan kita, bisa jadi juga memang ada godaan untuk menunda, ya. Nah, kita juga harus mindfulness dalam mengerjakan tugas. Kita harus berikan waktu untuk pengembangan diri, ini saudara udah tahu deh, ya. Lalu juga mengatur keseimbangan. Kita tahu ada banyak yang harus kita kerjakan, waktu kerja, waktu buat keluarga, waktu untuk pelayanan, dan juga waktu untuk Tuhan, ya. Nah, menentukan hari libur atau Sabat. Nah, slide yang terakhir, saudara-saudara, oh enggak, dua terakhir ini kan, ya. Nah, jadi kita sebenarnya juga dipanggil dalam pelayanan, saudara. Ya saya sih nggak dibilangin, tapi saya baca di warta GKI Surya Utama juga, ya, yang HUT ke-40 juga terus memanggil kita semua saudara-saudara khusus yang di sini untuk, ini adalah bulan pelayanan kan, jadi untuk melayani Tuhan. Setiap kita pasti ada talenta yang Tuhan percayakan. Cuma kita mau gunakan talenta itu dengan baik sekarang atau kita belum mau atau kita menundanya, saudara. Nah, next lagi tadi, ya, next lagi. Jadi misalnya ini panggilan pelayanan. Misalnya guru sekolah minggu atau juga yang lainnya, ada banyak pelayanan di sini. Nah, mau ditekankan inilah waktu, momentum yang harus kita ambil untuk memuliakan Tuhan. Dan kita hidup dalam masa sekarang, jangan dihantui masa lalu atau takut masa depan, ya, tapi masa sekarang. Bekerjalah bagi Tuhan, hasilkan buah, taat dan setia kepada Tuhan, layanilah Dia. Kita mau bersama dengan pemazmur
yang berdoa. Bagaimana doa pemazmur saudara-saudara? Mazmur 90 ayat 12 ya. Pemazmur berdoa hal yang harus menjadi doa kita. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Tuhan mengaruniakan waktu pada kita, kita harus bersyukur. Nah, kita menghitung dan menjalaninya dengan bijak. Saya mau tutup dengan sebuah pantun. Mau dengar pantun? Ya kan? Saudara ya. Nah, panen mangga sampai puluhan. Rasanya enak sampai ke kulit-kulitnya. Waktu ini milik Tuhan. Pakailah dengan bijak untuk kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.